Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih mengenai konflik antara FPI dengan PWILS yang semakin sini saya lihat bolanya itu semakin membesar. Gulungan es saljunya ini semakin menggelinding, semakin besar. Efeknya juga akan semakin besar karena kita sudah mulai melihat ada indikasi siapa orang-orang di belakang PWILS ini. Sudah melihat ini memang terorganisir dengan baik begitu. Sangat baik terorganisir sehingga upaya untuk menegakkan hukum terhadap apa yang sudah terjadi itu akan sangat sulit. Yang mana pada satu titik kulminasi tertentu akan memaksa tindakan-tindakan di luar hukum, dan itu tidak diharapkan. Jadi tatkala mereka itu dibiarkan, mereka akan terus-terusan seperti itu. Mereka di sini adalah PWILS ya. Tatkala mereka dibiarkan, mereka akan terus-terusan seperti itu. Tatkala mereka itu kemudian dilawan, efeknya lebih buruk lagi. Jadi dengan pion apapun Habib Rizik ini melangkah, itu akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Nah, yang mana pada akhirnya inilah yang disebut dengan fitnah. Jadi maju mundur kena begitu ya. Habib Rizik ini misalkan mengerahkan simpatisannya, katakanlah untuk men-sweeping PWILS, itu akan berhadapan dengan hukum dan akan menjadi sasaran empuk akhirnya itu Habib Riziknya, karena ya mau bagaimana lagi ya, saya melihatnya timbangan hukumnya sulit ke Habib Rizik itu, dalam pengertian tatkala Habib Rizik ini berbuat kesalahan akan mudah hukum kepada beliau. Jadi hukum kepada beliau itu tajam. Kepada PWILS, kalau tidak ada perubahan di dalam beberapa hari ke depan, kepada PWI ini hukum tumpul. Kenapa? Saya tidak bisa memastikan begitu. Karena memang yang bermain di sini, yang terlihat secara kasat mata adalah orang-orang yang ada di bawah. Jadi kita tidak bisa memastikan. Kita tuduh orang yang akan menjadi permasalahan begitu. Tapi kalau kita terlalu naif bahwa ini tidak ada koordinasi di belakangnya, ya kita menutup mata begitu. Itu ada sebuah kebodohan. Nah, pada video kali ini kita akan melihat dulu ada pidato ya seminggu sebelum bentrokan ini terjadi. Dari siapa? Dari the one and only Raja Dangdut sedunia, the living king, ya, raja yang masih ada dan berkuasa ini, Bang Haji Rhoma Irama. Ini sebagian videonya sudah saya reaksi beberapa waktu yang lalu. Di sini satu frame itu ya, yang terlihat sengaja memang diperlihatkan satu frame itu ada siapa ini? Si Basaiban itu Zulfikar ya, Zulfikar sama si Abbas Buntet. Ya cukuplah laknatan saya buat si Abbas Buntet itu ya. Kasihan nih orang-orang bodoh, orang-orang tidak paham agama, kemudian diberi panggung, diberikan atau dipakaikan atribut-atribut keagamaan. Ini miris. Nah, temanya Bang Haji Rhoma Irama ini mewakafkan dirinya untuk PWILS. Itu temanya. Dan sepanjang video ini saya sudah lihat beberapa partnya begitu. Ini mengukuhkan kembali kenapa Rhoma Irama itu katanya begitu ya, hakul yakin bahwa Ba'alwi itu bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beberapa part sudah saya reaksi tadi. Saya bilang begitu karena yang bersangkutan ini melihat teman-temannya banyak yang Ba'alwi, kemudian teman-temannya itu banyak yang maksiat di depan matanya sendiri, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dalam part ini Rhoma Irama itu mengatakan bahwa dia akan mewakafkan sisa hidupnya, ketenarannya, karirnya untuk PWILS. Dan ini bukan omong kosong. Ini dilakukan oleh Rhoma Irama. Memang betul. Nanti juga kita akan melihat dan kita mungkin sudah tahu ya, pada titik ini kita sudah tahu bahwa markasnya Soneta itu akan dijadikan markasnya PWILS. Nah, bagaimana atau apa yang dikatakan
sama Roma Irama ini. Sebodoh apa sebetulnya Roma Irama ini di dalam beragama? Kita akan menyaksikan hal itu ya. Nah, dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah, maka saya menyatakan di podcast saya, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, itu 3 ilmu yang dimaksud itu kan yang selalu diulang-ulang ya, ilmu tes DNA, ilmu filologi, kemudian satu lagi apalah. Yang mana sekali lagi saya katakan itu tidaklah syar'i sama sekali, dan cukup perkataan saya di situ yang mana pada akhirnya orang bisa paham atau tidak paham. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Nah, wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik. Oke. Beliau yang dimaksud oleh Roma Irama di sini adalah Imad atau Abbas Buntet begitu ya, yang ada di hadapannya, yang ada di pinggirnya itu sendiri. Dan memakai wallahi kemudian mengatakan membela PWI ini hukumnya wajib. Pertanyaan saya, hei Roma Irama, wajibnya wajib apa? Wajib kifayah apa wajib ain? Kemudian kalau wajib itu dengan nas atau dengan ijma atau dengan kias, dengan apa? Kalau misalkan dia itu memang wajib, keluarkan istinbat hukumnya. Kamu itu siapa? Mewajibkan perkara yang tidak wajib, mewajibkan perkara yang tidak pernah wajib, mentakyin bahwa membela PWI LS itu adalah sebuah kewajiban. Kamu itu siapa? Kalau sudah seperti ini, ya orang-orang bodoh seperti ini, mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah ingin menjadi syariah, ingin menjadi penentu hukum, ingin menjadi pembuat hukum. Saya tantang sama si Roma Irama yang mudah sekali mengatakan ini wajib, itu wajib, ini wajib, itu wajib. Apa takrif wajib itu? Apa takrif wajib? Paling dia bilang kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalkan itu dapat dosa. Bukan itu. Kitab Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu takrifnya. Itu takrifnya Mu'tazili. Kalau dipakai sama kita itu lazim dari takrif yang ada. Apa takrifnya wajib itu? Sok aya wae jelema jiga kieu ya. Dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu, tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim. Lihat leluhur-leluhur kita ini, makam-makamnya di mana-mana. Ini berpikirnya kok spekulatif sekali ya. Ada isu Ba'alwi itu merubah makam, itu kan tidak ada persidangannya. Ini kok membangun perkara hukum tadi ya wajib dari suatu perkara yang spekulatif, yang mana persidangannya juga tidak ada. Itu bisa jadi dilakukan oleh kalian sendiri, yang mana di dalam beberapa narasi yang dikatakan sama si Imad itu mengatakan bahwa yang membongkar makam itu kan tadinya juga Muhyiddin sendiri begitu. Jadi kan bisa jadi ada keadaan bahwa mereka itu masuk ke masuk atas nama habaib, kemudian membangun makam-makam di situ, kan bisa terjadi seperti itu. Kemudian dituduhkan itu adalah makam yang dibangun oleh Ba'alwi. Dan kalaupun iya bahwa Ba'alwi ini membuat makam-makam palsu, itu kan ranahnya pidana. Kalaupun iya, apakah memang iya pidana gitu? Ya tinggal dilakukan. Ini kita kayak bukan negara hukum aja. Masya Allah. Ini kalau di bernegara kita itu sudah porak-poranda seperti ini ya. Sampai ini kan radikal teriak radikal ya. Orang berpikir spekulatif, kemudian dari pikiran spekulatif ini dijadikan sebuah organisasi, kemudian difatwakan, diberikan panggung, berkata-kata di depan orang-orang awam tanpa ada teguran sama sekali dari siapapun. Entahlah pada akhirnya qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi, pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi, Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang,
Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, ane tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo ane anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman ini Habibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin, hati-hati. Ya, itu harusnya kalau misalkan si Roma ini mau dipercaya atas perkataannya, dia harusnya ikutin dulu sampai benar-benar dapat pengakuan dari Robito. Lah ini pengakuan dari Robito Alawiyahnya nggak ada begitu. Kemudian ngomong-ngomong seperti itu, yang mana pada waktu yang lalu dia mengatakan dia ditelepon orang nggak tahu juga, nggak kenal juga siapa. Kemudian ditawarin jadi Habib, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin itu sudah permasalahannya Robito Alawiyah. Kok secara internal juga Habib Rizik juga berkata seperti itu. Habib Bahar juga kan dulu pernah terkena jeratan hukum kan gara-gara itu, gara-gara ada orang ngaku Habib begitu. Ya ini mungkin juga ada mafianya, nggak tahu kita. Dari perkara yang spekulatif seperti ini, yang spekulasi seperti ini, belum orang ya memiliki orang memiliki nama besar, memiliki pengaruh besar, itu memiliki tanggung jawab yang besar. Seharusnya pola pikir Rhoma Irama itu lebih besar lagi daripada namanya. Lah ini tatkala nama besar gara-gara dangdut, kemudian masuk ke dalam wilayah agama, apa-apaan. Kalau untuk wilayah agama jadi santri aja Rhoma Irama ini nggak cocok, nggak tepat, nggak bisa, tidak layak. Jadi santri aja nggak layak. Kalau dia mau berkata-kata tentang agama, dia harus mulai dari nol lagi. Ada kiai tiba-tiba begitu ya, kemudian mau ditasbihkan menjadi musisi, kan nggak bisa, ada pasti acak-acakan. Masalahnya kalau misalkan dari kiai jadi musisi, orang punya telinga, bisalah melihat mana yang memang kiai yang cocok jadi musisi, mana yang enggak. Kalau dari musisi jadi kiai tiba-tiba itu, yang jadi masalah, orang-orang juga banyak yang bodohnya, orang-orang juga banyak juhalanya, akhirnya tertipu. Ruwaibido, kasihan itu. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib, dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Ini cara mereka. Ini harus dibuktikan. Ini tuduhan besar ya Rhoma Irama itu. Apakah itu memang dari Robito Alawiyahnya atau dari mafianya yang mungkin sekarang udah nggak ada mafianya itu ya. Entahlah. Ini kok pikiran tidak sebesar namanya ya. Ini berbahaya. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawa. Asah golok, asah celurit, perang. Perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Itu juga perkataan dari mana ya? Itu kalau tidak tepat perkataannya, ini jadi kadzib kan? Jadi bohong kan? Kalau bohong jadi dusta begitu. Jadi perkataan nih, Habib Rizik ini cita-citanya ingin jadi Khomeini. Itu kan perkataan. Apakah itu sesuai dengan kenyataan? Habib Rizik kan masih ada loh. Ditanya begitu. Kalau tidak demikian keadaannya, ini kan ikhbar mengenai apa yang ada di dalam hatinya Habib Rizik. Terus Rhoma Irama ini tahu dari mana? Ya. Oh itu kan kelihatan dari apa? Apa dalalahnya itu? Begini ya. Apa tadi yang saya ini dengarnya pusing begitu ya, jengkel. Tidak ada konsistensi dan koherensi dari apa-apa yang dikatakan sama Rhoma Irama ini. Jadi dia mengatakan bahwa Habib Rizik itu temannya, kemudian sekarang itu jadi megalomania ya. Entah apa yang dimaksud begitu. Kemudian sekarang kalau berkata itu selalu provokatif. Nggak ada yang provokatif itu sekarang PWILS. Provokatif itu kan dia suatu sifat untuk perkataan. Memprovokasi untuk apa?
Memprovokasi untuk apa? Asah golok. Apa itu? Cuman disuruh ngasak golok, udah asah golok, selesai. Ya, siapa yang mau dirungkatkan oleh Habib Rizik itu siapa? Nggak ada. Ya, asah pedang, asah cerulit. Siapa yang mau dicerulitin? Nggak ada juga. Coba lihat PWLS yang sekarang kamu itu mau mewakafkan diri kamu untuk organisasi tersebut. Jelas mereka itu ratakan Ba'alwi. Ba'alwi itu ada loh afrodnya, ada orangnya, itu ada objeknya. Tidak heran kemarin itu beberapa syarifah dalam waktu yang berdekatan itu menjadi target kriminal, bukan menjadi target kriminal ya, menjadi korban kriminal. Bukan kebetulan itu. Karena memang orang-orangnya berkumpul. Saya itu tidak bisa membayangkan ya bagaimana hidup menjadi Ba'alwi sekarang. Itu Masya Allah. Coba bagaimana rasa kamu itu? Ya, Ba'alwi itu banyak loh. Ada yang nggak tahu apa-apa, ada yang kerjaannya itu jual parfum, ada yang kerjaannya itu menjadi jurnalis, ada yang kerjaannya itu jadi istri orang, ada yang kerja, ya, maksudnya nggak ada pekerjaan begitu ya, jadi ibu rumah tangga begitu. Kemudian melihat seperti ini, bagaimana perasaan mereka? Yang mana mereka itu mujma' alaih dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cobalah kalau misalkan tidak bisa berpikir dengan baik, coba pakai perasaan dengan bagus begitu. Ya, ini orang-orang ketawa-ketawa di pinggir-pinggirnya itu. Kalau mau ngomongin Habib Rizik, udah ngomongin Habib Rizik aja. Kalau mau ngomongin Habib Lutfi, ya sudah ngomongin Habib Lutfi aja begitu. Kalau mau ngomongin Habib Bahar, udah ngomongin Habib Bahar aja. Kan yang jadi sampel dari Ba'alwi itu kan itu aja. Nggak tambah-tambah yang lain. Padahal banyak begitu. Selain mereka itu banyak sekali dari Ba'alwi itu yang ada. Banyak sekali di tiap kabupaten ada. Dan mereka itu sedikit banyak memiliki pengaruh di masyarakat, sedikit banyak. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang mengajarkan akidah, ada yang mengajarkan fikih. Mau diapain sama PWLS itu? Mau diratakan? Apa yang mau diratain? Sampai bawa pentungan segala macam. Harusnya sedih lah. Kalau kamu tidak terlalu pintar untuk berpikir dengan konsisten, coba pakai perasaan sedikitnya begitu. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang akhirnya ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda ya bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI-LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Itu bukan hadis itu perkataan siapa itu? Perkataan pan-islamisme. Roma, kalau mau jadi kiai itu kamu butuh waktu 20 tahun lagi. Itu pun kalau otakmu masih muda, otak kamu itu masih jernih untuk belajar. Kamu itu butuh waktu minimal 20 tahun untuk jadi kiai itu. Gak bisa kayak gini tiba-tiba aja liur. Terus dengan spekulatif mengatakan mereka itu terorganisir dan sebagainya. Kalau terorganisir dalam pengertian para Ba'alwi itu memiliki tujuan yang sama, udah selesai dari dulu. Tujuan mereka itu sudah harus tersampaikan begitu, sudah harus sampai tujuan. Lah kalau kita itu melihat Ba'alwi, mereka itu banyak sekali yang kontra satu sama lain. Saya tuh heran kalau misalkan mengatakan Roma Irama itu banyak memiliki teman habaib tapi tidak mengenal habaib. Banyak teman Ba'alwi tapi tidak mengenal Ba'alwi. Saya loh, kenalan Ba'alwi saya itu tidak terlalu banyak. Tetapi saya sudah bisa melihat mereka itu sangat majemuk. Ya, yang Syiah ada, yang Ahlus Sunnah tetapi condong ke Syiah ada, yang Ahlus Sunnah yang Ahlus Sunnah murni ada, yang mutakalimin ada, yang mereka itu bahkan yang Syiah asli itu ada, kemudian yang nggak kesana kemari juga ada, malah beberapa yang Wahabi juga kemarin saya ngobrol ada, Ba'alwi itu. Terus kok tiba-tiba begitu ya, Roma Irama itu katanya banyak teman Ba'alwinya, tapi kok sifatnya kayak sama semua begitu. Yang disebutin kemarin ahli maksiat dan lain sebagainya. Ini apa kurang gaul apa gimana? Apa pergaulannya memang di situ?
Roma Irama itu. Hah aing lieur. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Paham? Wajib naon lah, wajib kifayah, wajib ain. Ya, apa dalilnya itu? Keluarin Muqaddimah Sughra Kubronya. Dari dalil-dalil yang ada, kalau ada Quran apa Qurannya, kalau ada hadis ada apa hadisnya, kalau ada yang umum bagaimana keumumannya, kalau misalkan dia itu hasil taksis apa yang mengkhususkannya menjadi PWILS itu wajib untuk dibela apa begitu. Coba keluarin lah. Ya. Tiba-tiba nah ini ternyata yang mau jadi Khomeini Indonesia itu siapa? Si Roma itu sendiri, bukan Habib Rizik. Imam Khomeini itu dia ditasbihkan sebagai imam maksum, yang mana dia itu bisa berfatwa, yang mana fatwanya itu tidak harus melalui pengkajian dulu, nggak harus ada yang namanya irfan itu di Syiah itu. Ya pokoknya udahlah, Khomeini itu mengatakan bahwa sesuatu itu hukumnya wajib, maka dia harus diakui sebagai wajib. Habib Rizik nggak pernah kayak gitu. Ya beliau itu sangat ilmiah. Kalau misalkan ada perkataan beliau yang tidak sesuai dengan koridor-koridor keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau akan menerima bahwa itu ada sebuah kesalahan. Beliau itu hanya meneruskan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Nggak ada Habib Rizik mau jadi Khomeini. Si Roma ini yang mau jadi Khomeini tiba-tiba mengatakan membela PWILS itu wajib tanpa ada dalil di belakangnya, tanpa ada bahsul masail di belakangnya. Kan repot kalau seperti ini. Apa mau jadi Khomeini, apa mau jadi nabi ini semua ini. Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, kita poinnya sudah dapat. Bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Nah itu tanggal 27 ya, beberapa hari ke depan itu Roma Irama akan mempersiapkan itu tadi markasnya Soneta Record untuk melantik PWILS. Yang mana saya katakan tadi ini semakin besar. Yang mana saya harapkan ya, karena saya tahu tadi bahwa habaib ini sangat majemuk dan pandangan mereka itu berbeda-beda, satu habib dengan habib yang lain. Mungkin harus mengadakan pertemuan besar-besaran juga untuk memberikan apa ya, shock terapi begitu. Roma aja bisa, masa kita enggak begitu ya. Roma Irama aja bisa, masa kita enggak. Roma Irama itu loh, kalaupun didukung nanti orang-orangnya orang-orang yang tidak mengerti agama ya. Dijelaskan demikian. Kita itu harus ini wake up call ya, wake up call terhadap persatuan umat muslim. Mungkin kita itu tidak tahu ya, suatu rezim itu, dia suatu sistem itu biasanya yang modern-modern ini tidak lebih daripada 100 tahun biasanya. Karena ya mungkin kita juga sudah melihat ya ada ada arah menuju collapsing suatu sistem itu, tidak terkecuali di dalamnya negara, tidak terkecuali di dalamnya negara Republik Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan negara ini semakin baik dan negara ini bisa bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Cuman sejarah mengatakan tidak ada imperium yang bisa langgeng, tidak ada. Dan imperiumnya yang ada sekarang itu sudah hampir udah 100 tahun malah ya, 1920-an itu udah 100 tahun. Sedikit-sedikit ini mulai terlihat collapsing, ekonominya mulai memburuk, kemudian inflasi semakin meninggi, keadilan tidak dirasakan. Ini wake up call untuk kita, untuk apa? Untuk mempersiapkan hal itu, karena ke depan tatkala naudzubillahi min dzalik ya, amit-amit ini, tatkala hukum sudah tidak bisa diandalkan, tatkala penegak hukum sudah tidak bisa diandalkan, akhirnya itu safety netnya akan kembali kepada perkumpulan-perkumpulan individu yang dibangun. Akhirnya akan ke sana, keamanan akan di situ, ekonomi akan di situ. Ya, naudzubillahi min dzalik. Cuman ini sekam di dalam jerami bisa membesar. Kalau negara tidak masuk langsung ke dalam permasalahan ini, yang mana saya katakan kemarin, suruh duduk bareng Roma Irama, Habib Rizik, Habib siapa itu Bahar. Kalau misalkan ada yang tidak mau datang, udah mereka itu berarti yang menginginkan perpecahan begitu. Kalau mereka sampai tidak mau datang, ya itu harus disampaikan.